Oke, berikut cara kerja homework 2. Kalian bisa buka Google Colab. Oke, kita buka Colab. Google ya. Oke, setelah dibuka, kita bukanya notebook. Tunggu dia proses dulu ya. Oke, sudah terbuka. Lalu kita lihat soalnya di Google Classroom ya. Contoh soalnya, energi sistem modeling, lalu classwork. Kalian bisa buka di contoh. Kita lihat di contoh soal ya. Nah, ini soalnya diminta gambarkan kurva ini ya. Nah, berarti kita buat dulu tabel yang isinya jam ini, kemudian permintaan. Jadi kita lihat yang sisi kanan ini dari jam ini kita akan buatkan sebagai list di sumbu X. Jadi X-nya dari 0, 5, 18, 19, 21, kemudian terakhir di 24. Nah, kita ke Google Colab-nya. Jadi ini untuk gambar, selalu untuk gambar itu kita pakai matplotlib ya. Plotlib titik pyplot splt. Oke, lalu kita bisa masukkan list untuk sumbu X. X-nya sama dengan, kita masukkan tadi, mulai dari 0, 5, terus berapa tadi kita lihatnya? 0, 5, 18, 19, 21. 0, 5, 18, 19, 21, kemudian kita tutup dengan 24 ya. Ini jam-jamnya yang ada di tabel. Oke, tutup. Lalu Y-nya adalah tabel bebannya ya. Jadi Y sama dengan, pakai kurung juga. Kita lihat Y itu, nah Y ini kita akan mulai dari 100 di 0, tapi 5 juga 100. Jadi ini bagian atas kita ulang 2 kali, 100. 100 itu 2 kali, lalu tidak ada itu sama dengan 0. Jadi ini kita isi 100, 100, lalu tidak ada itu 0, kemudian kalau tidak salah 800, 800, 900, 400, 800, 900, 400. Nah, sudah ya. Kita tutup. Nah, ini untuk kita mau bikin plot kurva beban harian, dia dalam bentuk kurva tangga, itu namanya step plot ya. Jadi kita akan bikin PLT titik, bukan plot tapi step ya. PLT step, kemudian X, Y. X-nya sumbu ini X-nya, Y-nya sumbu Y-nya. Oke, nah ini sebenarnya seperti ini sudah selesai, kita sudah bisa gambar dia ya. PLT show. Kita lihat ini saja sudah jadi gambar kurva beban hariannya. Oke, kita running, dia connecting. Nah, gambarnya seperti ini sudah selesai. Gambar ini yang kemudian diupload kalau di soal ya. Tapi biasanya untuk buat gambarnya lebih kelihatan menarik, kita format gambarnya ini, kita misalnya kasih judul PLT title misalnya, kita kasih judul kurva beban harian.
Oke, tutup. Kemudian misalkan kita kasih grade-nya ya. Kita bisa kasih grade-nya di sini PLT atau uh, apa namanya ticksnya ya, X ticks ya, sehingga angka-angkanya ini ada di uh, sesuai dengan tabelnya. Jadi X ticks nanti ini angka sumbu X hanya yang dimunculkan yang ada di sumbu X saja. PLT Y ticks itu juga yang ada di sumbu Y-nya saja. Nah, ini kita coba lihat dulu. Nah, ini lihat ya, yang lain-lain sudah tidak muncul, yang hanya ada di sumbu X dan sumbu Y saja angka-angkanya yang muncul. Lalu kita bisa kasih grid-nya kelihatan. Supaya potongan kotak-kotaknya itu kelihatan. Nah, seperti ini sehingga bisa kelihatan grafiknya. Oke, kurva beban harian ya, beban harian. Oke, nah lalu kita bisa tambah label lagi ya di sumbu X, PLT X label ya, label untuk sumbu X misalnya ini adalah jam, lalu label untuk sumbu Y, PLT Y label. Labelnya ini adalah beban dalam satuan kilowatt. Oke, ini harus ada tanda petik ya, karena ini teks string. Oke, nah sudah seperti ini, kita running lagi. Oke, Y label kurang L. Oke, labelnya sudah ada ya, jam, beban. Oke, jadi kurvanya seperti ini sudah selesai. Yang tinggal di copy masukkan ya. Yang penting ingat X dan Y-nya harus sesuai. Oke, setelah itu kemudian kita akan apa namanya hitung pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya. Ini ada pertanyaan lanjutannya nih ya. Beban puncak, total energi, beban rata-rata, faktor beban, faktor kebutuhan. Jadi beban puncak itu kita bisa langsung jawab ya. Beban puncak itu kita bisa langsung menjawab sini. Beban puncak itu adalah nilai tertinggi di nilai bebannya di tabel. Tabel beban itu kita tulis ini sumbu Y ya, variabel Y. Ya kita kasih saja max Y-nya. Ya. Max Y-nya itu adalah beban puncak. Nah, ini kita bisa print, lihat hasilnya ya. Print beban puncak. Hasilnya harusnya 900. Kita running, sini ya beban puncak muncul 900 ya. Ini supaya tidak keliru kita bisa kasih keterangan sini beban puncak. Oke. Kita bisa pakai model format begini ya, F beban puncak sama dengan cara penulisan F beban puncak sama dengan, kemudian variabelnya itu diisi di dalam kurung kurawal begini ya, beban puncak. Oke, lalu tutup dengan tanda petik. Oke, nah ini kalau kita running di sini beban puncak sama dengan 900. Nah ini kita bisa kasih satuan. Setelah kurung kurawal ini satuannya kilowatt. Running lagi, hasilnya beban puncak sama dengan 900 kilowatt. Oke, nah setelah beban puncak misalkan
berikutnya adalah kita mau hitung adalah total energi. Total energi ini adalah hitungan luas di bawah kurva ini ya. Jadi mulai dari X 100 ini dikali berapa lama jamnya. Beban 100 ini kan dari 0 sampai 5 jam. Lalu beban 0 dari 5 sampai 18. Kemudian naik lagi beban 800 itu 18 sampai 19. Ini 18 ke 19 ini 1 jam saja. 5 ke 18 ini ada 13 jam ya. Jadi ini kita sebenarnya bisa pakai rumus ya. Jadi itu perkalian itu kemudian kita jumlah semua ya. Nah, ini total energi kita bisa bikin pakai rumus. Total energi sama dengan nah sama dengan kita lihat ini perkalian Y beban dikali, jadi bebannya ini kita bisa bikin beban indeks I, beban ke I. Jadi misalnya mulai dari paling atas itu beban 0, itu I nya dari 0, kita kali dengan durasinya ya, durasi dari X. Berarti kita bisa bikin sini X mulai dari X I dikurangi X I minus 1. Jadi sebelumnya ya durasinya. Misalkan di sini Y kita ini akan start dari Y yang kedua 100, berarti durasinya dah sampai 100 ini adalah dari 5 X yang ke-5 X yang ke-2 ini di tabel bias kurangi 0 ya. Itu adalah durasinya. Jadi kita akan mulai di situ. Lalu kita kalikan, jadi kita sudah dapat durasinya. Oke. Nah, lalu ini kita akan perkalian ini kita jumlahkan. Zoom. Nah, kita jumlahkan dengan kita akan mulai dari for I-nya. For I ini harus lebih kecil ya. In range ini kita akan start bukan dari indeks 0 tapi indeks 1 sampai banyaknya data, berarti sampai dengan banyaknya data yaitu ln Y ya. Banyaknya data. Y plus 1 ya. Oke. Y plus 1 range. Lalu kita tutup untuk zoom ya. Udah. Lalu kita tinggal print total energi ya. Print. Kita pakai format F. Lalu tanda petik. Kita bilang ini adalah total energi sama dengan, kita pakai kurung kurawal. Nah, variabelnya adalah total energi tutup. Lalu ini satuannya kita bikin dia kilowatt hour. Kita tutup tanda petik, lalu tutup. Nah,
Ini kita coba running. Errornya di mana nih? Index out of range ya, index out of range berarti ini oke. For i in range 1 sampai ini bukan lan y saja ya. Oke. Nah, yang kita running. Oke. Jadi kita dapat di sini beban puncaknya 900, total energinya 4300. Coba kita sesuaikan dengan jawaban di sini ya. Ini beban puncak 900 ya, dari contoh itu total energinya hasilnya 4300. Oke. Jadi kita sudah dapat sesuai. Nah, berikutnya kita hitung lagi beban rata-rata ya. Beban rata-rata. Beban rata-rata ini sama saja dengan rumusnya. Kalau rumusnya itu total energi dibagi 24 jam. Jadi bagi 24. Sudah, gitu aja. Ini print F format, lalu tanda petik, lalu kita akan tulis di sini beban rata sama dengan dari kurung awal isi variabelnya, nama variabelnya beban rata-rata, beban rata-rata. Oke, tutup. Ini satuannya kilowatt, lalu tutup dengan petik, lalu tutup. Nah, ini kita print beban rata-ratanya 179. Nah, bagian ini kita bisa format dia jadi 1 desimal saja. Nah, di beban rata-rata ini di dalam kurung awal kita kasih titik 2, lalu kita kasih titik 1 desimal, format desimalnya pakai F simbol untuk floating. Sudah. Dia jadinya 179,2 kilowatt. Sudah pembulatan ke 1 desimal. Sudah ya, 179,2. Kalau di sini kita lihat jawabannya berapa? 179,16. Ini 2 desimal ya. 179,16. Nah, kalau kita mau untuk dia 2 desimal ya berarti ini 2. Angka 1 kita ganti dengan 2. Sehingga jawabannya sama. 179,17 ya, ini berarti pembulatannya kita di sini salah ini ya. Ini pembulatan 16 ini salah ini. Kalau 3 kita lihat dulu, kalau 3 desimal dia 167 ya. Ya makanya dia pembulatannya harusnya 17. Oke. Tapi kita mau bulatkan ke 1 desimal saja, jadi pakai 1. Oke, kalau 1 desimal saya 179,2. Oke, setelah itu lalu kita mau hitung faktor beban. Faktor beban ini rumusnya sama dengan faktor beban itu adalah beban rata-rata dibagi beban puncak ya. Jadi ini kita bisa buat sini beban rata-rata kita sudah hitung di atas. Beban rata-rata dibagi beban puncak juga kita sudah jawab di atas ya, beban puncak. Oke. Nah, ini kita bisa print lagi hasilnya. Print
beban, faktor beban, F dulu, format, F, tanda petik, faktor beban, sama dengan, kita pakai kurung kurawal, di sini adalah faktor beban, lalu kita tutup kurung, kita begini ya, faktor beban, lalu kita tutup. Nah, ini kalau kita running nanti hasilnya ini adalah dalam bentuk koma seperti begini. Kita mau hasil ini faktor bebannya dalam persen, maka di sini kita ganti dia ke persen. Jadi di sini kita titik 2, kita ke persen tapi dalam format apa namanya, 1 desimal ya. Jadi kita kasih titik 1 desimal tapi dibuat ke persen, sehingga ini ganti dengan persen, persen gitu ya. Jadi titik 1 itu tuh artinya 1 desimal. Kalau 2 desimal ya, komanya ada 2, tapi tetap dirubah ke dalam persen. Jadi kalau kita running, nah ini dia sudah berubah jadi 19,9%. Ya, kalau kita lihat di jawaban di sini sama ya, 19,9%. Oke. Nah, yang ini juga sama terakhir ini. Yang terakhir ini adalah faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan. Nah, faktor kebutuhan ini sama dengan, di sini kita lihat di soalnya harus ada, kita rumusnya ini namanya kapasitas terpasang ya. Kapasitas terpasang dibagi beban puncak. Beban puncak. Nah, kapasitas terpasang ini kita belum tulis. Jadi kapasitas terpasang ada di soal ya. Kita bisa di atas sini kita bisa masukkan dulu, atau di bawah sini saja kita tambahkan di sini kapasitas terpasang. Kapasitas terpasang. Kapasitas terpasang ini dari soal ya. Dari soal, di soal di atas ini. Kalau lihat soalnya ini, nah ini pembangkit listrik 1,5 megawatt. Ingat ya, kapasitasnya dinyatakan dalam megawatt, tapi di kurva beban itu pakai kilowatt. Jadi megawatt dirubah ke kilowatt dulu. Kapasitas terpasang 1,5 tapi dirubah ke kilowatt, jadi dikali 1000 ya. Nah, ini kita sudah rubah ke kilowatt ya. Oke, sehingga kapasitas terpasang sudah terdefinisi. Oke, nah ini kita bisa running. Kita bisa print F faktor kebutuhan sama dengan kurung kurawal faktor kebutuhan, variabelnya faktor kebutuhan, lalu kita ubah dalam persen, titik 1 desimal dalam persen. Ini dikatakan dalam persen juga. Tutup, lalu tanda petik, lalu kurung, tutup. Oke. Kita running dia. Oke, faktor kebutuhan sama dengan 166,7. Kita lihat sama tidak nih? Aduh, tadi kita matikan lagi. Jawaban tadi mana? Password ya. Ini jawabannya adalah 60% ya. Salahnya di mana?
beban puncak 900 bagi 1500 harusnya 60%. Beban terbalik ya rumusnya ini terbalik. Beban puncak dibagi kapasitas terpasang. Nah, 60% ya. Oke. Sudah, jadi begitu cara kerjanya ya. Oke. Nah, ini kemudian kalian bisa simpan seperti biasa. Misalnya ini homework 2 nama koordinasi ya. Nah, di homework itu kan ada 2 nomor ya, koordinasi. Oke. Lalu simpan file, save. Oke. Nah, karena ada 2 nomor jadi kalian bisa copy ini supaya satu kodenya saja, copy select, lalu kalian copy salin dia, copy cell atau salin, lalu bikin kode baru, paste di sini, lalu yang di bawah sini kalian kerjakan untuk yang nomor berikutnya, lalu di running sehingga kodenya hanya satu di sini saja ya, satu file, nama satu file tapi ada berisi 2 kode untuk 2 pekerjaan ya. Oke, nah kalau sudah kalian tinggal jawab, ikuti pertanyaan-pertanyaan ini ya untuk menjawab hasil ini, untuk menjawab homework ya. Nah, ini juga kodenya sebenarnya sudah ada di sini, kalau kalian mau copy paste saja ini ya. Saya sudah bikin contohnya, ini kodenya. Kalian bisa tanpa ketik ulang, kalian bisa copy paste kodenya yang ini dari atas sampai di bawah sini, tapi harus diganti ininya X dan Y nya ini harus sesuaikan soal, kapasitas terpasang ini harus sesuaikan di soal ya. Setelah itu yang selain itu tidak perlu dirubah ya. Nah, kalian running nanti dia akan keluar hasil gambarnya seperti ini, terus angka-angkanya. Nah, menjawab di homework. Oke, ini kalau homework perhatikan cara jawabnya ya. Oke, ini centang isi nama, lalu upload gambar ya. Ini yang pertama gambar, berarti gambarnya dari Google Colab tadi mana ini. Oke, ini kan sudah gambar nih, tekan tahan seperti biasa, download again. Nah, sudah, kembali ke Google Form, add file, lalu kita akan browse media picker, lalu gambar yang baru download terakhir ada nih ya, yang baru terakhir terdownload ya, itu aja diambil, select. Nah, lalu tinggal jawab berapakah beban puncak. Lihat jawaban beban puncak, ini isi angkanya saja ya, beban puncak. Tapi ini beda ya, yang ini Pak cuma kasih tunjuk contohnya saja. Beban puncak 900 kW, jangan tulis kilowattnya lagi, tulis 900 saja ya. Jadi jawabnya angkanya saja di sini 900, tulisnya 900 saja, 900. Oke, terus total energi berapa, tulis angkanya saja. Rata-rata tulis angka, ada koma sampai 1 tempat desimal sesuai dengan jawaban di sini. Ini sudah bikin dalam
0,1 desimal ini ya sudah 0,1 desimal. Yang satuan-satuan ini tidak perlu, tanda persennya juga tidak perlu. Jadi contoh 4300 179,2 ya, 4300 179,2. Lalu persennya tadi kalau tidak salah berapa? 19, berapa tadi? 2 ya. Lalu ini kalau tidak salah 60% atau 60,0. Sama saja di sini kalau 60 saya kalau kok ada 0, terus 0 ya tidak apa-apa. 19,9 60,0 179,2 19,9. Nah, 19,9. Ini contoh saja ya. Oke, nanti soal B lagi kalau kalian sudah kerjakan, kode masukkan itunya, gambar semua. Setelah itu selesai, add kodenya, tinggal add file saja. Tadi kalau sudah simpan, ini tadi sudah simpan ya. Kita simpan ulang lalu pastikan save. Homework 2 koordinasinya, add file. Nah yang ini dari my drive, untuk kodenya collect notebook, lalu koordinat homework 2 ini HB2 koordinasikan aja, insert, udah, lalu tekan submit ya. Setelah kalian jawab, jadi yang terakhir ini kode ini sudah isi dua kode untuk dua pertanyaan ini ya, A dan B. Oke, kiranya begitu dulu. Thanks.